Baik, perkenalkan nama saya Theodorus Fajar Nurminantoro, mahasiswa Teknik Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pertama kali saya akan mengenalkan jenis mentok. Apa itu mentok hias atau mentok rabon? Untuk mentok hias sendiri biasanya itu tanda yang mencolok adalah warna bulunya yang berbeda dari mentok lokal atau mentok biasa. Yang kedua, paruh dan kaki dari mentok rabon ini memiliki paruh yang cenderung berwarna pink dan kaki yang berwarna kuning. Kenapa saya memilih mentok hias Rambon? Dengan pertimbangan mentok hias Rambon ini memiliki daya jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan mentok lokal. Untuk anakannya sendiri, mentok Rambon ini kisaran dijual sekitar 15.000 hingga 20.000 untuk mentok Rambon warna silver, dan untuk mentok Rambon jali itu kisaran harga 100 sampai 150.000 untuk anakan usia 3 hari sampai dengan 1 minggu. Oke, langsung saja kita ke setting tepat untuk mentok Rambon. Yang pertama-tama yang perlu kita perhatikan adalah kandang. Nah, untuk kandang ini saya memilih kandang intensif atau kandang yang digunakan untuk mentok makan, mencari makan, untuk berteduh, dan untuk bertelur. Jadi mentok itu tidak dibiarkan bebas untuk berkeliaran. Baik, untuk keunggulan kandang intensif sendiri lebih terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di luar kandang. Biasanya kan untuk mentok yang diliarkan itu lebih mudah terserang penyakit atau tertular penyakit dengan unggas-unggas di sekitarnya. Lalu yang kedua, kualitas dari anak mentok ini lebih terjamin karena jika di kandang ini dapat dilihat mana induknya, mana pejantannya. Dan juga untuk kandang intensif ini, untuk bertelur dari mentok sendiri lebih tertata ya. Ketika kita sudah menyiapkan tempat untuk bertelur, mentok itu akan bertelur di situ. Kita langsung ke kandangnya. Jadi untuk kandang ini termasuk ke dalam lahan kering. Jadi sesuai dengan sasaran dituju, yaitu lahan kering di Sawareng. Jadi kandangnya ini ukurannya sekitar 5 x 6 meter. Ini saya sekat dengan bambu supaya mentok ini tidak bisa keluar. Nah, yang kedua adalah untuk pemberian air. Nah, untuk pemberian air ini bisa kita siapkan 1 ember saja untuk air, karena pada dasarnya mentok itu suka dengan air atau minumnya banyak. Jadi ketika kita menyiapkan air itu mengurangi tingkat dehidrasi atau stres dari mentok itu. Lalu untuk penggantian air itu harus kita ganti ketika pagi dan sore hari. Ini dengan tujuan karena air tersebut biasanya digunakan mentok untuk mencuci atau menyaring makanannya ketika mentok itu mencari makan di sekitar kandang. Jadi air itu cenderung keruh dan kotor ketika entok itu melakukan penyaringan makanan di air. Jadi air itu harus sering kita ganti, dan diusahakan untuk air itu jangan dibuang di sekitar kandang mentok, karena air itu menurut pengalaman saya mengandung banyak bakteri, dan untuk baunya sendiri jika kita buang di sekitar kandang itu baunya itu kurang enak ya, dan mungkin bisa menimbulkan penyakit. Lalu yang kedua adalah tempat pakan. Untuk tempat pakan sendiri, jika kita memiliki entok banyak, itu lebih baik untuk tempat pakannya itu dibikin beberapa tempat. Itu dengan tujuan agar semua entok itu dapat makan secara bersama-sama, karena dalam satu kandang itu pasti ada mentok yang dominan dan ada mentok yang kalah. Nah, itu untuk pemisahan tempat pakan ini dengan tujuan agar mentok yang kalah itu dapat makan di tempat lain. Selanjutnya kita langsung ke untuk tempat berteduh mentok. Jadi ini di kandang saya ada tempat untuk berteduh. Ini dengan tujuan agar mentok itu ketika hujan atau ketika siang hari dengan cuaca yang sangat panas, mentok itu dapat berteduh di bawah dari tempat yang sudah disediakan. Ini juga dengan tujuan agar mentok itu terhindar dari angin yang terlalu kencang, karena jika angin yang terlalu banyak itu dapat juga menimbulkan
mentok tersebut masuk angin ya, atau bisa terserang penyakit. Lalu ada setting tempat untuk bertelur. Jadi ini merupakan tempat untuk bertelur. Jadi untuk di atasnya ini saya kasih seperti alas. Ini ketika mentok berteduh, untuk mentok sendiri biasanya berada di atas tempat bertelur. Jadi untuk tempat bertelur ini saya kasih kain. Nah, kain ini dengan tujuan agar ketika si betina itu mengerami telur tidak diganggu oleh pejantan. Jadi biasanya jika pejantan itu birahi atau ingin membuahi betina, jadi mereka biasanya mengganggu entok betina yang sedang mengerami. Nah, ini biasanya itu dapat terjadi itu telurnya pecah, atau bisa juga si betina itu stres dan tidak mau mengerami lagi. Di sini ada 4 setting untuk tempat bertelur. Yang dipakai baru 2 tempat ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat juga untuk telurnya. Ini sekitar 2, 3 atau 4 harian. Baik, kita akan meracik pakan mentok dengan menu utama adalah daun pepaya. Ini saya sudah menyiapkan, ini merupakan nasi sisa, sudah agak basi, jadi saya sudah mencuci terlebih dahulu agar lendir di nasi ini sudah hilang. Lalu ada bekatul, ini saya berikan 2 genggam, dan ini untuk konsentrat saya berikan secukupnya. Langsung saja, ini untuk pepaya akan kita iris sesuai dengan kebutuhan. Biasanya saya iris kecil-kecil agar entok ketika menelan lebih mudah. Baik, untuk daun pepayanya sudah dipotong kecil-kecil. Selanjutnya langsung kita campurkan dengan bekatul. Ini bekatulnya 2 genggam. Langsung saja kita campurkan. Lalu dicampurkan juga konsentrat secukupnya. Setelah itu kita campurkan dengan tangan sampai semuanya tercampur. Baik, sekarang kita masuk ke alternatif pakan mentok yang kedua, yaitu menggunakan batang daun pisang. Nah, di sini saya sudah menyiapkan batang daun pisang, ada 3 potong. Ini batangnya kecil-kecil karena bagian kulit luarnya sudah saya buang dan hanya saya ambil bagian tengahnya saja. Nah, nantinya pelepah ini akan saya potong-potong kecil, kemudian direbus dan ditambahkan garam untuk mengurangi kadar getah dari batang pohon pisang ini. Baik, langsung saja kita potong-potong dulu batang daun pisang sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Kurang lebih sebesar ini karena jika terlalu besar nanti entok juga sulit untuk menelan. Ini kita potong sampai terpotong semua ya. Selanjutnya kita rebus. Baik, selanjutnya akan kita rebus. Pertama-tama kita masukkan air dulu secukupnya. Terus kita nyalakan kompor. Lalu batang pisangnya kita masukin. Jangan lupa ya, kita masukkan garam secukupnya. Seperti kata saya tadi, garam ini dengan tujuan agar getah dari batang pisang ini dapat diminimalisir. Kita masukkan saja. Setelah itu, agar cepat mendidih, kita tutup dan kita tunggu sampai pelepahnya jadi. Baik, ini sudah sekitar 10 sampai 20 menitan. Bisa dilihat untuk pelepahnya berubah warna agak kecoklatan ya, dan teksturnya lebih tidak kaku seperti tadi. Oke, ini kita matikan saja. Mengingat ini masih panas, saya menggunakan kain untuk memindahkan. Ini dicuci dulu supaya getahnya tadi hilang. Baik, kita guyur dengan air dingin.
kita ganti airnya supaya tidak terlalu panas. Setelah lumayan dingin, kita remas-remas supaya getahnya yang masih tersisa di batang pisangnya menjadi lebih sedikit atau berkurang. Setelah sudah, kita tiriskan lagi. Ini merupakan pelepah atau batang pisang yang sudah siap untuk diberikan pada mentok. Langsung saja kita ke peracikannya. Selanjutnya kita racik. Yang pertama adalah ada nasi sisa, berhubung belum basi, jadi kita langsung campurkan saja. Yang kedua ada bekatul. Bekatul ini saya kasih 2 genggam karena pakannya juga tidak terlalu banyak juga. Jadi segini saja. Lalu yang ketiga ada konsentrat. Nah, ini saya kasih 1 tutup. Sebenarnya takaran ini tidak harus presisi ya, tergantung pemberian pakan yang diinginkan. Baik, selanjutnya kita kasih air cukupnya agar tidak terlalu kering. Setelah itu kita campurkan. Baik, untuk pakan mentok dari alternatif pelepah pisang sudah jadi, tinggal kita kasih makan ke mentok. Baik, kita langsung berikan pakan saja kepada mentoknya. Jangan lupa untuk air minum kita ganti dulu ya. Ini sudah saya ganti, tinggal saya berikan. Lalu pakan racikannya tadi jangan lupa. Baik, kita tunggu saja mentoknya makan. Selanjutnya kita akan mereview telur mentok yang sudah diramis sekitar 2 hingga 3 hari. Ini untuk induknya sedang turun makan tadi. Jadi ini telur-telurnya. Kita akan melihat telur ini apakah fertil atau tidak. Tapi telur ini belum terlalu jelas ya untuk fertil atau tidaknya, soalnya baru sekitar usia 3 hari. Mungkin kita cari tahu saja. Akan saya coba ambilkan. Ini saya pilihkan 1 telur fertil dan 1 telur tidak fertil. Ini sekitar usia 3-4 harian ya. Jadi ini belum terlihat terlalu jelas. Nah, ini untuk telur fertil sendiri ada seperti jaring-jaring atau guratan merah. Ini merupakan darah atau bakal dari anakan mentok sendiri. Nah, lalu kita akan ke telur tidak fertil. Nah, untuk telur tidak fertil ini telurnya terkesan bening dan tidak ada guratan atau corak berwarna merah seperti telur yang fertil. Nah, kenapa ini saya pisahkan telur fertil dan tidak fertil? Ini dengan tujuan agar telur tidak fertil ini dapat dimanfaatkan lagi seperti digoreng atau dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, saya ambil dengan tujuan agar telur ini ketika yang fertil akan menetas, telur ini tidak busuk dan tidak menimbulkan bau di petarangan atau tempat mengerami mentok tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai telur fertil atau tidak fertil, proses pengeraman atau penetasan dari mentok. Baik, selanjutnya kita akan ke penyakit yang biasanya menyerang mentok. Untuk yang pertama itu biasanya adalah mentok lumpuh, ditandai dengan mentok itu tidak bisa berjalan dan hanya diam. Untuk cara mencegahnya itu biasanya kandang itu dibersihkan secara rutin, untuk kualitas pakannya dijaga, dan hindari mentok itu memakan bangkai, karena bangkai itu biasanya terdapat banyak bakteri yang tentu saja akan mengganggu kesehatan mentok. Sebenarnya untuk penyebab utamanya itu seperti kandang yang ditempati mentok itu kebersihannya kurang terjaga sehingga menjadi sarang dari penyakit yang menyebabkan mentok itu lumpuh. Untuk cara mengobatinya, biasanya untuk mentok lumpuh ini bisa dicarikan di toko-toko pakan. Sudah terdapat obat yang digunakan untuk mengobati mentok lumpuh.
Lalu yang kedua adalah penyakit tetelo. Untuk penyakit tetelo ini biasanya ditandai dengan ciri-ciri leher dari mentok itu memuntir, keseimbangan tubuh mentok berkurang, dan nafsu makan mentok itu sendiri juga berkurang, serta gangguan pernapasan seperti ngorok, bersin, dan pilek. Untuk mencegah dari penyakit tetelo ini biasanya diberikan pakan yang cukup, lalu diberikan antibiotik seperti kunyit, bawang putih, gula jawa, daun pepaya, serta mineral atau kalsium dari tepung ikan. Itu bisa diberikan secara berkala untuk mentok ketika memberikan makan. Lalu yang ketiga, ya ini merupakan penyakit yang menurut saya sangat berbahaya dan sangat riskan, adalah penyakit mata biru atau flu burung. Untuk penyakit ini tidak menular pada manusia ya. Namun penyakit ini menurut saya sangat berbahaya bagi mentok karena untuk obat ketika sudah terjangkit penyakit ini sangat sulit. Lalu untuk ciri-ciri mentok yang terkena mata biru ini, biasanya entok itu terlihat sehat namun tidak nafsu makan. Lalu yang kedua adalah entok itu menyendiri dan mulai terlihat lemas. Lalu ketika penyakit itu sudah menyebar itu biasanya entok mulai kehilangan keseimbangan, dan ketika mata itu sudah mulai kebiruan itu dipastikan mentok itu sangat sulit untuk disembuhkan. Biasanya untuk cara mengobati ketika mentok itu terkena mata biru, itu biasanya yang pertama harus kita lakukan adalah pemisahan. Pemisahan ini dengan tujuan agar virus mata biru ini tidak menyebar ke ternak yang lain. Jika ada satu ternak yang terkena mata biru, itu harus segera kita pisahkan. Nah, jika lebih dari satu ekor ternak yang terkena mata biru, yang harus kita pisahkan adalah entok yang masih sehat. Karena penyebaran penyakit mata biru ini sangat cepat, sehingga penanganannya pun harus dilakukan secepat mungkin. Lalu yang kedua adalah semprot kandang dengan Baiklin dengan perbandingan kurang lebih sekitar 1:9, 1 Baiklin dibanding 9 air. Itu harus kita semprot ke seluruh bagian kandang, baik tempat bertelur, tempat minum, dan juga untuk entoknya itu juga harus kita semprot. Pemberiannya bisa 2 kali sehari sampai sekiranya virus mata biru ini bisa hilang. Untuk tempat saya sendiri sudah pernah terkena virus mata biru. Kemudian untuk cara mencegah dari virus mata biru ini biasanya dilakukan vaksinasi dengan cara menyuntikkan vaksin ke tubuh entok. Biasanya ini ditujukan agar daya tahan tubuh entok lebih baik. Lalu pemberian pakan yang mengandung herbal dan dapat membunuh virus seperti ramuan ini seperti daun pepaya, bawang putih, kunyit, dan bajai. Lalu dilakukan penyemprotan sekitar 2 minggu sekali secara rutin. Ini ditujukan agar jika ada bibit-bibit penyakit itu lebih bisa dihilangi atau bisa diminimalisir dengan penyemprotan yang dilakukan. Lalu yang terakhir adalah kebersihan kandang. Tentu saja untuk kebersihan kandang ini tetap harus dijaga. Biasanya dibersihkan kurang lebih ya 1 minggu 1 kali.